ku datang di hadirat-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Kaulah Tuhanku dan sahabatku dalam segala jalanku. Kau memagari aku dengan anugerah-Mu, rahmat-Mu seperti perisai sekelilingku. Hanya Engkaulah penjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidupku. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu membuat hatiku percaya padamu. Ku percaya padamu. Saat ku datang di hadirat-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Kaulah Tuhanku dan sahabatku dalam segala jalanku. Kau memagari aku dengan anugerah-Mu, rahmat-Mu seperti perisai sekelilingku. Hanya Engkaulah menjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidupku. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu membuat hatiku percaya padamu. Hanya Engkaulah penjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidupku. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu membuat hatiku percaya padamu. Sungguh kami percaya Tuhan, anugerah-Mu Tuhan memagari kami seperti perisai Tuhan. Kau Allah yang setia, tak pernah meninggalkan kami Yesus, selalu menjagai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, hanya kepadamu Yesus ku percaya. Hanya padamu Tuhan. Kau memagari aku dengan anugerah-Mu, rahmat-Mu, rahmat-Mu seperti perisai di sekelilingku. Kau memagari aku dengan anugerah-Mu, rahmat-Mu seperti perisai di sekelilingku. Kau memagari aku dengan anugerah-Mu, rahmat-Mu seperti perisai di sekelilingku. Hanya Engkaulah
Engkaulah penjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidupku. Kebaikanmu, kesetiaanmu membuat hatiku percaya padamu, membuat hatiku percaya padamu, membuat hatiku percaya padamu. Kebaikanmu Yesus, kesetiaanmu membuat kami semakin yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Apapun keadaan kami, apapun kondisi kami Tuhan, kami tetap menyembah-Mu, kami tetap beriman kepadamu Yesus, yang melakukan jauh melebihi apa yang kami doakan, apa yang kami impikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan kali ini Tuhan, kami mau membuka hati kami untuk menyembah-Mu, memuji-Mu Yesus, meninggikan Engkau Yesus. Oh Tuhan, Kau yang menjadi sumber kekuatan, memulihkan kami, meneguhkan kami. Terima kasih buat salib-Mu, pengorbanan-Mu menyelamatkan kami. Oh Tuhan, ya ra 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 ra, sikira la por ya ra 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 ra. Oh, hanya Kau yang kami sembah, hanya Kau yang kami pandang Yesus. Oh, satu-satunya penebus kami Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau Tuhan. Oh, da-da-da-da. Terima kasih Yesus yang menebus kami, menyelamatkan kami Tuhan. Oh Yesus, sama-sama serukan. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu maha mulia. Oh, karena kasih-Mu yang selamatkan
menyelamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur, oh Maha Mulia, Maha Mulia, oh, Maha Mulia dan terindah Kau, Yesus. Haleluya. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, Shalom. Salam sejahtera buat kita semuanya. Saya berdoa dimanapun kita berada senantiasa di dalam kasih dan perlindungan Tuhan, senantiasa sehat dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama mengambil waktu untuk berdoa terlebih dulu. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah, di mana kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua, berkati Tuhan, supaya firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara dikasihi Tuhan, saat ini saya mau share tentang kuasa impian. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin pernah mendengar saya menyampaikan tentang impian atau kuasa impian, mungkin Bapak Ibu Saudara bisa mengerti kalau mungkin ada beberapa ayat, ada beberapa ilustrasi yang mungkin saya sampaikan pernah Bapak Ibu Saudara dengar. Karena saya menyadari mimpi atau impian itu harus terus-menerus diulang, ya, supaya kita bisa mengerti dan memiliki impian di dalam kehidupan kita. Saya sangat sedih ketika melihat ada orang-orang yang mungkin hidupnya tidak punya mimpi, tidak punya tujuan, tidak punya goal. Oleh sebab itu saat ini saya kembali akan membagikan tentang the power of dream atau kuasa impian. Kita akan membaca firman Tuhan terlebih dulu dari Kejadian 37 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Saudara dikasihi Tuhan, Yusuf adalah seorang visioner atau seorang pemimpi. Dan dia bermimpi bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia bagikan kepada saudara-saudaranya. Kenyataan ini membuktikan bahwa ada orang-orang yang tidak suka orang lain maju. Ada orang-orang yang tidak suka orang lain punya mimpi. Nah, itu salah satu pembunuh daripada mimpi. Nah, apa yang menjadi mimpi daripada Yusuf? Kita lanjutkan Kejadian 37 ayat yang ke-7. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Demikian juga 37, Kejadian 37 ayat 9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah impian atau mimpi yang dimimpikan oleh Yusuf. Dia memimpikan ketika sedang mengikat berkas gandum, berkas dari Yusuf itu bangkit berdiri, sementara berkas saudara-saudaranya layu. Dan kemudian berkas saudaranya menyembah. Mimpi yang kedua adalah ada matahari, bulan, dan 11 bintang. 11 bintang itu semuanya sujud menyembah kepada matahari. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah mimpi yang disampaikan oleh Yusuf. Saudara, impian yang kita bicarakan saat ini bukanlah mimpi karena kebanyakan tidur atau mimpi yang ditimbulkan oleh memori alam bawah sadar. Mimpi yang dimaksud adalah visi atau tujuan atau goal atau target yang jelas dari sebuah keinginan atau kerinduan yang begitu kuat. Nah, itu mimpi saudara. Dalam bahasa sederhana,
Mungkin sering digunakan kata cita-cita. Ya, sejak dari kita kecil mungkin kita ditanya, "Nak, cita-citamu apa?" Ya. Satu dengan yang lain mungkin menjawab berbeda-beda. Ada yang punya cita-cita jadi polisi, ada yang punya cita-cita jadi insinyur, jadi dokter dan sebagainya, Saudara. Impian atau visi itu harus dibayangkan, dipelihara dan diusahakan sampai menjadi kenyataan. Jadi impian itu adalah sebuah imajinasi, sebuah bayangan mental yang diyakini, diucapkan dan diusahakan terus-menerus sampai menjadi sebuah kenyataan. Yusuf adalah pribadi yang sangat kuat dalam memegang visinya atau mimpinya. Tetap tegar, sabar, dan berintegritas dalam melalui berbagai macam pergumulan, berbagai macam tantangan, sampai mencapai semua mimpi atau visi yang Tuhan berikan kepadanya. Sudah dikasih Tuhan, kita akan belajar bersama-sama ada 4 hal mengapa impian itu begitu penting dan apa kuasa impian di dalam kehidupan kita semuanya. Yang pertama, impian membuat kita memiliki tujuan yang jelas. Sekali lagi, impian membuat kita memiliki tujuan yang jelas. Kalau kita mempunyai impian, maka perjalanan hidup kita akan lebih fokus. Ya, tidak berputar-putar, menghabiskan waktu, menghabiskan daya, menghabiskan tenaga, bahkan menghabiskan uang kita. Tapi kalau kita punya impian yang jelas, kita akan menuju ke suatu titik, ke suatu goal yang kita mau capai. Seorang pelukis sudah memiliki bayangan dalam imajinasinya sebelum dia melukis di atas kanvas. Seorang perancang bangunan, dia sudah memiliki imajinasi, pikiran, rencana di dalam pikirannya akan bangunan yang dia desain dan nanti dia akan bangun. Seorang pelari, dia sudah membayangkan akan mencapai garis finish sehingga dia terus berusaha berlari dengan sekuat tenaga. Bahkan seorang pendaki gunung, dia terus berusaha untuk mencapai puncak gunung yang dihadaki sebagai sebuah impiannya. Saudara, gambarkan secara detail impian Anda dan bulatkan tekad bersama keluarga dan tim Anda. Misalnya keluarga Anda memimpikan memiliki sebuah rumah. Miliki tekad yang kuat. Siapkan diri, bayangkan dengan jelas rumah yang saudara mimpikan, yang saudara cita-citakan. Persiapkan yang Anda bisa dengan berdoa, melangkah dengan iman. Saya percaya ketika saudara dengan teguh memegang impian saudara, Tuhan memberkati impianmu menjadi sebuah kenyataan. Jadi yang pertama, impian membuat tujuan kita menjadi jelas. Tapi kalau kita tidak punya impian, kita akan buang-buang waktu dan tidak punya goal yang kita mau capai. Yang kedua, saudara, impian akan mengembangkan setiap sumber daya. Impian akan mengembangkan setiap sumber daya. Orang yang memiliki impian, saya yakin dia akan sangat menghargai waktu. Karena waktu adalah sangat penting untuk mencapai impian. Waktu sangat berharga, tidak pernah buang-buang waktu. Seorang yang punya impian akan giat berlatih dan belajar. Latihan akan membuat seseorang menjadi semakin lebih baik, semakin lebih profesional. Belajar akan membuat dia semakin mengetahui banyak hal untuk mencapai impiannya. Seorang yang punya impian akan berusaha dengan sungguh-sungguh. Tidak asal-asalan, tetapi dengan segenap hati. Seorang yang punya impian akan menjadi magnet bagi orang lain, saudara. Dan sumber daya akan datang kalau seseorang punya impian. Jadi jangan takut bermimpi, mungkin kita orang sederhana, orang biasa. Tapi saudara ketika punya impian, orang akan melihat bahwa engkau berbeda. Orang biasa yang punya impian yang luar biasa. Seorang yang punya impian akan menciptakan kreativitas, saudara. Ya, seringkali sebuah hal atau sebuah tujuan bisa dicapai dengan kreativitas yang berbeda atau out of the box daripada orang-orang pada umumnya.
Nah, itu karena seseorang punya impian. Sudah yang dikasih Tuhan, seringkali pengetahuan dan keterampilan itu didapatkan bukan karena kecerdasan, tetapi melalui pengalaman. Kesuksesan diraih bukan karena kepandaian atau karena modal, tapi melalui begitu banyak pengalaman dalam hidupnya, jatuh bangun dalam membangun bisnis atau di dalam membangun sebuah karya. Oleh sebab itu, saudara dikasih Tuhan, saya percaya saudara akan bisa mengembangkan potensi dalam dirimu kalau engkau punya impian. Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy berpidato di depan Kongres. Dia berkata demikian, saya percaya bangsa ini bisa berkomitmen mencapai tujuan sebelum dekade ini berakhir telah mendaratkan manusia di bulan dan kembali ke bumi dalam keadaan selamat. Diucapkan di hadapan Kongres pada tanggal 25 Mei 1961. Pada waktu itu sedang terjadi perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet. Kedua negara ini sama-sama berlomba mengembangkan ekspedisi keluar angkasa. Presiden John F. Kennedy berkhotbah dengan berapi-api, membagikan impiannya di depan Kongres. Oleh sebab itu segala sumber daya yang ada di Amerika Serikat, NASA atau Departemen Penerbangan Amerika, saudara, mengembangkan bersama dengan seluruh departemen-departemen yang lain untuk mewujudkan impian daripada sang presiden. Saudara yang dikasihi Tuhan, Apollo 11 adalah misi luar angkasa dari Amerika Serikat yang mendaratkan manusia pertama kali di bulan. Komandannya adalah Neil Armstrong dan pilotnya adalah Buzz Aldrin yang mendaratkan modul Apollo Eagle pada tanggal 20 Juli 1969. Jadi kalau dihitung dari tahun 61, 25 Mei 61 sampai manusia bisa mendarat dan kembali, saudara, 20 Juli 69 itu berarti sebelum 10 tahun. Jadi benar impian yang disampaikan oleh John F. Kennedy sebelum akhir dekade ini kita bisa mendaratkan manusia di bulan dan kembali dengan selamat. Itu karena sebuah impian, saudara. Martin Luther King Jr., saudara, adalah seorang pendeta dan aktivis hak asasi manusia kulit hitam. Dia berpidato di depan 250.000 massa yang saat itu berdemo di Washington DC. Yang menuntut persamaan hak-hak sipil, saudara. Dan ada sebuah pidato yang sangat terkenal dengan judul I Have a Dream, saya punya mimpi. Saya akan bacakan pidato ini. Saya punya mimpi, suatu hari nanti bangsa ini akan bangkit dan hidup berdasarkan makna sejati dari tekadnya. Kami adalah bukti nyata dari keyakinan bahwa semua manusia diciptakan sama. Saya punya mimpi, suatu saat nanti anak-anak mantan budak dan anak-anak pemilik budak bisa duduk semeja dalam persaudaraan. Saya punya mimpi, suatu hari nanti di Mississippi, sebuah negara bagian yang terpanggang oleh panasnya ketidakadilan, akan menjelma menjadi oase bagi kebebasan dan keadilan. Saya punya mimpi, keempat anak-anak saya yang masih kecil suatu hari nanti bisa hidup di negara di mana mereka tak dihakimi berdasarkan warna kulit, tetapi berdasarkan isi karakter mereka. Saya punya mimpi hari ini. Hari itu adalah 28 Agustus 1963. Saudara, tetapi nasib berkata lain. 5 tahun kemudian, 4 April 1968, Martin Luther King Jr. ditembak mati karena memperjuangkan kesetaraan ekonomi pekerja sanitasi. Tetapi saudara, 55 tahun kemudian, impiannya terwujud dengan dilantiknya Barack Obama sebagai presiden kulit hitam pertama di Amerika Serikat
selama 2 periode. Dari kisah ini, mimpi akan tetap hidup sekalipun yang memimpikannya sudah meninggal. Jadi saudara, ini membuktikan bahwa seseorang yang punya mimpi, dia akan menarik orang lain dan sumber daya yang lain untuk mendukung impiannya. Saya berdoa supaya setiap kita jangan takut untuk bermimpi. Karena mimpi akan menarik sumber daya. Mungkin saudara dan saya menyadari kita tidak punya apa-apa. Tapi kalau engkau punya mimpi, Tuhan akan kirim orang-orang untuk membantumu, mensupportmu, mendukungmu, menguatkanmu, memperlengkapimu sehingga engkau bisa mencapai impianmu. Yang ketiga, saudara, impian akan meneguhkan semangat di saat menghadapi kesulitan. Impian akan meneguhkan semangat di saat menghadapi kesulitan. Saya yakin bahwa impian akan memberikan energi positif saat kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Saat datang cemoohan, saat datang ejekan, saat orang-orang berkata mustahil. Ya, sama seperti yang Yusuf alami, saudara. Yusuf begitu mengalami begitu banyak pengalaman yang menyakitkan. Dimasukkan dalam sumur oleh saudara-saudaranya sendiri, bukan oleh orang lain. Dijual sebagai budak ke Mesir oleh saudara-saudara sendiri, bukan oleh orang lain. Menjadi pelayan di rumah Potifar, saudara. Difitnah dan dipenjara, saudara, bukan karena kesalahannya. Dilupakan orang, tetapi diingat Allah dan ditinggikan oleh Allah. Saya yakin ketika Yusuf dibenci, difitnah, dalam penjara, tidak membuat dia menyerah. Tidak membuat dia melupakan impiannya. Tidak membuat dia lupa akan visinya. Tetapi dia bisa sabar, dia tetap kuat karena selalu mengingat. Ada 11 berkas yang menyembah kepada berkasnya. Ada 11 bintang yang menyembah kepada matahari, menyembah kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah Yusuf. Dia bersabar, dia tetap semangat. Sekalipun datang berbagai macam kesulitan, hambatan, cemoohan daripada orang lain. Saya yakin kalau seseorang punya mimpi tidak akan mudah menyerah. Tidak akan mudah berhenti di tengah jalan. Tapi akan terus berjuang mencapai impiannya. Apapun resiko, apapun tantangan yang dihadapinya. Yang keempat, saudara, perjalanan impian bagaikan menyusun puzzle. Sudah tahu puzzle? Ya. Perjalanan impian bagaikan menyusun puzzle, saudara. Puzzle ini adalah sebuah bagian-bagian dari sebuah gambar atau sebuah bangunan yang bisa dilepas-lepas dan kemudian disusun kembali. Bayangkan jika saudara diberikan setumpuk puzzle yang tak beraturan dan disuruh untuk menyusunnya. Mungkin Anda akan membutuhkan waktu. Setidaknya pertama Anda akan bertanya, ini apa ya yang mau saya buat? Ini puzzle apa? Bisa berupa puzzle rumah, bisa berupa puzzle lukisan, ya, atau gambaran hal-hal yang lain, saudara. Ya, dan kita mungkin tidak tahu dan butuh waktu karena tidak mengerti apa yang mau disusun, saudara. Tetapi jika sebelum saudara diberikan puzzle yang acak-acakan tadi, setidaknya saudara menerima sebuah puzzle rumah misalnya. Ini rumahnya nanti seperti ini ya. Perhatikan baik-baik dan kemudian saya acak. Ya. Silahkan kamu susun. Saya yakin karena saudara sudah punya gambaran tadi sudah melihat, maka saudara akan menyusun puzzle itu dengan lebih cepat. Dengan lebih tepat sesuai dengan gambaran potret yang saudara lihat tadi sebelumnya. Maka saudara akan yakin dan menyusunnya dengan semangat. Nah, itulah impian. Perjalanan mencapai impian bagaikan menyusun puzzle. Kalau saudara sudah punya impian, maka perjalanan saudara akan jauh lebih efektif
daripada tidak punya impian. Saudara, kita menyadari kita mungkin punya mimpi, tapi kita juga penuh dengan keterbatasan. Oleh sebab itu di sini saya mengutip ayat firman Tuhan dalam Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Saya ulangi, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Jadi impian saudara, yang saudara mulai hidupi, saudara mulai lakukan, mulai jalani, mulai usahakan, serahkan pada Tuhan. Jangan lupa, jangan mengandalkan kekuatan sendiri untuk mewujudkan mimpimu, untuk mewujudkan tujuanmu, untuk mewujudkan cita-citamu. Tetapi saudara serahkan pada Tuhan. Supaya kekuatan dan anugerah daripada Tuhan turun dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga kita dimampukan mewujudkan impian yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita. Dede dan Hilda adalah dua orang mahasiswi jurusan hubungan internasional dari Universitas Katolik Parahyangan di Bandung, angkatan 2011, saudara. Mereka mendaftarkan diri mengikuti Seven Summit, ya, atau pendakian ke puncak gunung tertinggi, 7 gunung tertinggi di dunia. Dede punya keinginan menjadi diplomat, ya, cita-citanya menjadi seorang diplomat, dan kesempatan menaklukkan 7 gunung tertinggi adalah merupakan ajang membawa nama baik Indonesia di mata dunia. Sementara bagi Hilda, sosok yang senang jalan-jalan, kesempatan ini diambilnya. Betul kata pepatah, seorang motivator mengatakan, kerjakanlah apa yang kau kerjakan dengan senang, ya, dengan sukacita. Ya, dan itu semua akan membuat engkau mencapai keberhasilan yang lebih daripada engkau mengerjakan dengan bersungut-sungut atau dengan berat hati. Demikianlah juga Dede dan Hilda ini. Dia suka mendaki gunung dan dia mendaftarkan diri untuk mengikuti Seven Summit ini dengan semangat, dengan sukacita, tidak pernah menjadi beban dalam kehidupannya. Proses sebelum mendaki 7 gunung tertinggi, ya, dia harus mengulik segala kebutuhan saat mendaki gunung, saudara. Mengatur strategi, menyiapkan fisik serta mental, saudara. Dengan tekad yang kuat dan kesiapan yang cukup, 2 mahasiswi ini, saudara, telah berhasil menaklukkan 6 gunung tertinggi di dunia. Yakni Gunung Kartens, Piramid, 4.800 meter di atas permukaan laut. Gunung Elbrus 5.600 meter di atas permukaan laut. Gunung Kilimanjaro 5.800 meter di atas permukaan laut. Gunung Aconcagua 6.900 meter di atas laut. Gunung Vinson Massif 4.800 meter di atas laut. Gunung Denali 6.100 meter di atas laut. Semua sudah bisa ditaklukkan. Kini tinggal 1 gunung tertinggi di dunia, yakni Mount Everest, saudara. Ekspedisi mendaki puncak Gunung Everest setinggi 8.800 meter dimulai tanggal 29 Maret 2018. Dengan berbagai asimilasi, segala persiapan, saudara, akhirnya mereka bisa sampai ke puncak. Dan ketika sampai di puncak, mereka mengirimkan sebuah pesan. Mereka berkata, puji Tuhan, summit sampai puncak. Saat ini tanggal 17 Mei 2018, pukul 5:50. Sang saka merah putih berkibar di puncak Everest. Bendera Indonesia di 7 puncak dunia. Keberhasilan ini kami persembahkan untuk persatuan bangsa, untukmu Indonesia. Saudara yang dikasihi Tuhan, 2 Sri Kandi pendaki gunung ini telah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Tapi saudara, perjalanannya tidak mudah untuk mendaki 7 gunung tertinggi.
begitu banyak tantangan, begitu banyak halangan, terlebih saat mendaki Mount Everest, gunung tertinggi ini. Cuaca yang begitu dingin, di bawah 0 derajat, angin yang begitu kencang, medan yang terjal dan sulit, saudara. Tapi mereka begitu gigih. Mereka tidak mengenal menyerah. Karena mereka punya impian. Mereka sadar untuk mencapai impian itu tidak mudah. Tapi membutuhkan perjuangan yang luar biasa. Dan ketika mereka sampai puncak, mereka tahu bahwa perjalanan mereka sampai puncak telah melalui berbagai macam kesulitan. Gunung-gunung sebelumnya, saudara. Hari ini dimanapun saudara mendengar firman Tuhan ini, saya sangat rindu secara pribadi sebagai seorang gembala, sebagai seorang hamba Tuhan, supaya setiap kita punya impian. Sebab tanpa impian hidup kita akan berlalu begitu saja. Tidak ada karya, tidak ada prestasi, tidak ada pencapaian, tidak ada satu goal yang akan bisa kita raih kalau kita tidak punya impian. Tapi kalau saudara punya impian, setidaknya saudara sudah melangkahkan satu kaki Anda ke depan. Dan kaki berikutnya akan terus menyusul untuk mencapai tujuan yang Allah tetapkan di dalam kehidupan saudara. Kalau engkau punya impian, jangan takut dengan keadaanmu. Jangan takut dengan masa lalumu. Jangan takut dengan apa yang kau punya. Mungkin kau merasa tidak punya apa-apa, kau merasa tidak begitu pintar, saudara. Tapi engkau harus punya impian supaya engkau bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Saya yakin dimanapun saudara mendengar firman ini, saudara akan dikuatkan, punya semangat yang baru untuk mencapai impian bersama Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Kaulah alasanku hidup, Kau beri kekuatan baru, masa depanku ada dalam tangan-Mu. Betapa besar Kau, Yesus, tiada terukur kasih-Mu. Setiap nafasku ada dalam tangan-Mu. Kaulah alasanku hidup, Kau beri kekuatan baru, masa depanku ada dalam tangan-Mu. Betapa besar, betapa besar Kau, Yesus, tiada terukur kasih-Mu. Setiap nafasku ada dalam tangan-Mu. Setiap nafasku ada dalam tangan-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu. Hari ini kami telah mendengar firman-Mu, the power of dream, kuasa daripada impian. Tuhan, kami mau setiap kami mendapatkan impian daripada Tuhan. Sama seperti Yusuf menerima impian daripada Tuhan. Dan dia tetap bertahan, sabar, bertekun sampai terwujud impian itu.
dipakai oleh Tuhan memelihara suatu bangsa yang besar. Kami percaya ketika kami punya impian, Tuhan akan membawa kami kepada suatu keadaan, kepada suatu posisi di mana kami bisa memberkati banyak orang. Oleh sebab itu ya Tuhan, berikan kami impian yang dari surga. Berikan kami impian yang menjadi impian Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi orang percaya yang bukan hanya menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia. Tapi hari demi hari dalam hidup kami akan kami jalani dengan efektif untuk berlari-lari kepada tujuan, yaitu panggilan surgawi di dalam Kristus Yesus. Kuatkan kami saat kami menghadapi banyak kendala, banyak masalah, banyak pergumulan. Karena kami tahu tidak ada satu hal yang gratis Tuhan. Tidak ada satu hal yang mudah untuk mencapai impian. Tapi kami percaya Tuhan akan memampukan kami dengan kekuatan ilahi, kekuatan yang dari surga. Sehingga impian yang daripada Tuhan akan digenapi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Hari ini adalah minggu pertama di bulan Agustus tahun 2020. Ya, sudah 7 bulan kita lalui 2020 dan sepanjang perjalanan kita begitu banyak permasalahan yang terjadi karena kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Sudah mungkin mengalami pergumulan di dalam keluarga, di dalam keuangan, di dalam pekerjaan, bahkan juga dalam studi maupun dalam pelayanan kita karena COVID-19. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah semuanya ini pasti akan berakhir. Percayalah pasti Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Oleh sebab itu mari kita terus berharap dan berpegang kepada janji-janji Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama menyiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur di minggu pertama tanggal 2 Agustus 2020 ini. Kembali Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh mengikuti dan menerima perjamuan kudus. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang telah Engkau korbankan buat kami. Tuhan ampuni segala dosa, segala kesalahan kami. Layakkan kami untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Baik kami yang ada di tempat ini maupun saudara kami yang ada di rumah masing-masing. Engkau melawat setiap kehidupan mereka. Biarlah perjamuan kudus ini mendatangkan anugerah berkat buat mereka semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah dikasih Tuhan, mari kita pegang roti dengan tangan kanan tinggi ke atas. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti dan memecah-mecahkannya serta berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah sudah percaya bahwa roti yang kita pegang ini adalah lambang daripada tubuh Tuhan Yesus? Apakah sudah percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah disalib di atas kayu salib? Apakah sudah percaya bahwa oleh bilur-bilurnya segala sakit penyakit kita sudah sembuh? Mari kita bersama-sama makan roti ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan tinggi ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah ia makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, apakah engkau percaya bahwa anggur di dalam cawan ini adalah lambang daripada darah Tuhan Yesus? Apakah saudara percaya ada kuasa di dalam darah Tuhan? Apakah saudara percaya bahwa darahnya telah menyucikan kita dari segala dosa?
Mari kita mengucap syukur bersama dan kita akan meminum anggur dalam cawan ini sebagai lambang daripada darah Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang Kau korbankan di atas kayu salib ya Tuhan. Terima kasih untuk roti dan anggur yang Kau percayakan kepada kami untuk kami makan dan kami minum sebagai lambang dari tubuh dan darah-Mu sendiri. Tuhan, dimanapun kami berada dalam melakukan perjamuan kudus ini di rumah masing-masing, Tuhan, Kau akan kuatkan iman kami. Kau akan teguhkan kami dan kuasa perjamuan kudus, anugerah perjamuan kudus terjadi di rumah kami masing-masing, di keluarga kami masing-masing, dimanapun kami berada. Kami percaya ada kuasa di dalam tubuh dan darah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah online ini. Dimanapun saudara berada, mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata, Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang disampaikannya kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan mengalahkan segala musuh-musuhmu dan menjadikan engkau lebih daripada pemenang. Tuhan memberkati lumbung-lumbungmu. Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaanmu. Tuhan memberkati studi dan juga masa depanmu. Tuhan Allah akan jadikan kau menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu dipenuhi dengan sukacita, dengan kekudusan, dengan iman, pengharapan dan kasih. Dan kuasa Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati. Selamanya Kau tetap Allah, walau bumi bergoncang, Kau tetap Allah. Dahulu, sekarang, selamanya tak berubah. Selamanya Kau tetap